Maka disebut perumusan kebijakan sebetulnya. Walaupun disebut kebijakan perencanaan. Apa sih kebijakan? Segala sesuatu tindakan untuk menyelesaikan permasalahan atau mengatasi jangan timbul hasil yang optimal dari tindakan itu, atau tidak melakukan sesuatu, itu pun kebijakan. Ya kan? Teori kebijakan menurut Daya kan begitu. Ya kan? Begitu kan menurut rumusnya ya? Begitu Pak Guru. Pak Andres tahu. Tidak melakukan atau melakukan itulah kebijakan. Nah, sekarang apa acuan kebijakan ketika menyusun RPJMD? Berpedoman kemana? RPJMD. RPJP berpedoman kepada provinsi juga. RPJMD provinsi. Kalau RPJMN provinsi, nasional kalau provinsi. Ya kan? Berarti kan apa yang ditetapkan dalam kebijakan di atas tadi itulah yang harus diacu dalam menyusun dokumen rencana. Sekarang siapa yang menyusun Rensra? OPD. Renja? OPD. Maka berperan kepala dinas, kepala badan, inspektorat memegang ini, melakukan pengendalian. Sudah benar belum dokumen perencanaan tadi dirancang? Dapat ditangkap Bapak Ibu? Yang forum biru tadi. Jadi itu mendesain. Nah sekarang itu dilakukan sampai kapan? Sampai ditetapkan dokumen rencana itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Itulah ranah pengendalian perumusan kebijakan. Saya ulangi, ruang lingkupnya di situ dia berada. Sekarang sudah ditetapkan dokumen perencanaan, Renstra sudah tersedia, dan PJMD sudah tersedia. Mau dilaksanakan, maka disebutlah pengendalian pelaksanaan rencana. Tidak khawatir Bapak, nggak usah khawatir. Kalau itu berjalan, kasih konsisten semua. Karena dari awal rencana sudah dikendalikan, ketika melaksanakan juga melaksanakannya kemana? RPJMD. Dari kemarin bahasnya kemana? RKP. Siapa yang memimpin menyusun RKP? Maka kepala bapak dia kendalikan. Benar nggak RKP yang disusun anak buahnya ini? Sesuai dokumen di atasnya, yaitu RPJM. Renstra diturunkan kemana? Siapa yang mengendalikannya? Kepala dinas dong. Kepala Bapeda terhadap Renja Bapeda dong. Iya kan? Bisa nggak kira-kira Bapak dapat tangkap apa maknanya? Kalau yang terjadi riak-riak di sebelah tadi Bapak kemarin, Pak, biasanya teman-teman karena ini nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Tadi alasan di awal kita bertemu tadi. Apa faktornya? Satu nggak suka, kekuasaan, atau begini, belum selesai DPA, nggak pernah dilihat mau selesai kayak. Nah, ingat, Renstra dilaksanakan ke Renja. Renja dilaksanakan kemana tadi? RK. RK dilaksanakan kemana? RKP, RAPBD. Setelah KUHPPAS disepakati jadi dasar penyusunan RK untuk menyusun APBD. Ya. Nah, sekarang APBD disahkan, dilaksanakan kemana?
APBD dilaksanakan kemana? DP DPR kemana? Menjadi APBD. lakib lah. Lakib. Menjadi SPP, SPM, SP2D, UPGU, PU, LS, PSAU. Kan gitu kan? Nah, sekarang capaiannya, realisasinya harus kita nilai. Ini dia. Nilai. Evaluasi itu menilai. Menilai apakah benar capaian target kinerja tadi yang direalisasikan melalui duit di DPA tadi mencapai target kinerjanya. Bagaimana menilainya? Lihat realisasi DPA dibandingkan ke renjanya. Paparan saya di paparan terakhir, Koki. Nanti kita bahas. Jadi yang saya mau katakan, inilah berputar sepanjang napas pemerintahan berjalan selama 5 tahun. Yang menilai ini kalau yang Ini self evaluation, nggak perlu dikomandan-komandani. Sadarlah, Bapak Ibu, bertobatlah, bertobat nasuhalah. ya, seperti kegiatan ini pemantauan ya, Kita dulu. Nanti urusan pengawasan yang lain masuk. Itu melihat dilakukan nggak ini. Itulah tanggung jawab APIP seluruhnya ini. Tapi sekarang tanggung jawab masing-masing dulu. Kan persoalan itu yang kita hadapi dari kemarin diskusi ini kan Pak. Pengendalian internal. Iya, di internalnya ini nggak jalan. Coba bayangkan aja kemarin diungkapkan oleh Pak Wawan, diungkapkan siapa? Kepala Pak, biasanya begini, biasanya begini. Itu kenapa? Karena ini tidak jalan Pak. Bukan berarti tidak boleh berubah. Kan kalau kita mengendalikan perumusan kebijakan ini kan kalau ada perubahan, ya perubahan kebijakan kan. Tapi diawasi enggak? Harus konsisten ke awal apa yang Anda rumuskan di pertama. nah, pertanyaannya Pak, Ya. di dinas itu siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Kepala dinas. Nah itu tadi Kepala dinas. kan harus dia yang memiliki tim atau apa? Dia dong kepala dinas. Maka dari tadi saya bilang, menyusun indikator kinerja siapa? Tanggung jawab kepala dinas Iya. untuk dilaksanakan itu. Bias- Di sini harus dia nyusun itu kok. Iya. Biasa dibentuk Satgas SPIP Pak itu. Nggak ada satgas. Jangan dulu bicara pengendalian eksternal, internalnya. Jangan dulu. Di internal dia sendiri dulu. Dan nggih Satgas SPIP di dia OPD dulu, masing-masing. Ya, semuanya satgas pun kalau udah lewat nanti iblis pengacau juga sama aja. Ini benteng self defense dulu. Pak. Iya. Semua itu nanti internal dulu nih harus dibenahin Bapak. Kesadaran kita bahwa tadi kan kita bagi dokumen nih. Dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dokumen perencanaan daerah? Bupati wali kota. Ketika disusun per dokumen tadi, ini tanggung jawab kepala badan. Oh. Paham? Ya kan? Ketika disusun RKPD, disusun RPJMD, disusun RPJP, ini tanggung jawab kepala badan. Ketika disusun RKPD, Renstra PD, Renja PD, tanggung jawab si kepala dinas. Itu dulu. Ketika dilaksanakan dokumen itu ke dokumen selanjutnya, itu ini. Renstra diturunkan ke mana? Renja Berarti tanggung jawab kepala dinas. Ini Pak, ini pelaksanaan. pelaksanaan dokumen rencana. RPJMD disusun ke Renstra, tanggung jawab siapa? Kepala Bapeda. Tapi Renstra diturunkan ke Renja, tanggung jawab kepala dinas.
Ya sekarang RKPD diturunkan ke KUA. Tanggung jawab siapa? Ini, di sini posisi. Kan pelaksanaan. Hah? Kuah. Ya KUA PPAS. Di sini tanggung jawab. Berarti kalau nanti misalnya mau ke PPAS berarti TPA. Di sini tanggung jawabnya berdua. Betul. Nah sekarang Renja diturunkan ke RKA. Di mana posisinya? Di sini. Tanggung jawab siapa? Kepala Dinas OPD, termasuk Bapeda terhadap OPD-nya dia. Dilaksanakan semuanya itu. Posisinya di sini. Menilai. Kepala Bapeda menilai apa? OPD-nya. OPD-nya. Ya kan? Tapi si kepala perangkat daerah menilai hasil daripada OPD-nya dari dokumen DPA ke dokumen REN, bandingan dokumennya. Diserahkan ke siapa? Bapeda. Bapeda menilai siapa? Capaian. Di sini. Menilai. Semua itu berjalan tidaknya, yes, itu persoalan Anda dengan BPK. Itu baru eksternal masuk sampai internal. Kewenangan-kewenangan itu tergantung kualitasnya. bukan tergantung kualitasnya. Nah, untuk melaksanakan pengendalian internalnya dia Ada aturan memerintahkan kok tergantung sih Pak. melaksanakan. Iya, buat temuan tidak dilakukan. Tidak menyampaikan laporan, maka buat konsep teguran melalui kepala daerah untuk menegur kepala dinas. Dia tidak menyampaikan laporan triwulanan, tegur lagi. Teguran kalau disampaikan pun pada kita ada saran perbaikan tidak ditindaklanjuti, laporkan lagi kepada kepala daerah. Biarkan aja kepala daerah pusing dengan kita. Loh Pak, suruh tugas saya mengendalikan kok. Masa iya? Udah saya tunjuk kemarin tuh bahwa hasil review ditandatangani Sekda, Pak Sekda nggak mau buat surat teguran atas nama kepala daerah kan? Masalahnya kita semua nih pakai nggak mau, sungkan. Wah, nanti saya yang menjadi korban. Itu masalahnya. Padahal aturan sudah menetapkan seperti itu. Pengendalian berperusahaan kebijakan dilakukan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan. Tugasnya kepala yang ini. Apa tujuannya? Benar nggak visi misi strategi program pembangunan jangka selaras dengan visi misi jangka panjang daerah? Karena yang nyusunnya anggota tim. Sebagai kepala tim penyusun, dia harus melaporkan itu kepada menteri bagi RPJMD-nya provinsi. Dia harus melaporkan gubernur sebagai wakil pemerintah terhadap penyusunan LPJMD kabupaten kota. Itu Pak. Kalau mau dikatakan ini fakta integritas seorang kepala daerah, benar kan? Dia mempertaruhkan sebetulnya bahwa RPJMD itu sudah benar-benar sesuai disusun oleh kita. Ya, ini dua. Visi tujuan sasaran sudah jadi prioritas RPJMD sejalan. Karena kebijakan tadi melihat aturan di atas. Ada pertanyaan?